Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya akan melanjutkan materi dalam mata kuliah sintaksis Arab. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gender dalam kelas kata bahasa Arab. Sebelum melanjutkan penjelasan mengenai gender dalam kelas kata bahasa Arab, sebelumnya saya telah menjelaskan kelas kata itu sendiri. Kelas kata dalam bahasa Arab terbagi 3, yaitu fi'il, isim, dan harf. Fi'il, verba, isim, nomina, dan harf partikel. Namun, untuk masuk ke dalam materi gender dalam kelas kata bahasa Arab, saya ingin bertanya beberapa hal. Apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman jika mendengar kata gender? Apakah kata-kata memiliki gender? Ya, menurut teman-teman, apakah seluruh bahasa di dunia ini memiliki konsep gender untuk kelas katanya? Lalu, bagaimana cara membedakan gender dalam kelas kata bahasa Arab? Baik teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan mengenai gender dalam kelas kata nomina bahasa Arab. Ya, meskipun kelas kata tadi ada 3, namun saat ini kita baru akan membahas gender dalam nomina bahasa Arab. Ya, teman-teman bisa melihat di depan teman-teman ini adalah semuanya nomina, kata benda. Buku, laptop, lampu, tas, sekolah, sofa, semuanya kata benda. Namun dalam bahasa Indonesia, buku, laptop, lampu, tas, sekolah, dan sofa ini tidak memiliki gender, tidak mengandung kaidah gramatikal gender. Nah, bahasa Arab adalah bahasa yang mengenal 2 jenis gender dalam bahasanya. Kitab, hasub, misbah, syantah, madrasah, arikah. Kita bisa melihat bahwa syantah, madrasah, dan arikah memiliki pemarkah yang sama di ujungnya, yaitu tak marbutah berbunyi ah. Maka syantah, madrasah, dan arikah merupakan nomina feminim dengan diberi imbuhan pemarkah tak marbutah. Ya. Sehingga pada umumnya nomina yang tidak berimbuhan merupakan nomina maskulin. Lalu beberapa kata dalam bahasa Arab, nomina femininnya merupakan turunan dari nomina maskulin, yaitu contohnya khadim menjadi khadimah, khadim ditambahkan tak marbutah menjadi khadimah, pelayan laki-laki menjadi perempuan. Kemudian muslim, muslimah, muslim laki-laki, muslimah menjadi muslim perempuan, ibnun anak laki-laki, ibnatun menjadi anak perempuan, sehingga nomina feminin itu hanya tinggal menambahkan pemarkah tak marbutah di akhir katanya sehingga menjadi berubah nomina tersebut yang tadinya maskulin menjadi feminin. Namun, tidak semua juga kata-kata nomina feminin itu harus turunan. Ada juga yang memang tidak memiliki maskulin. Contohnya ghurfa, lugha, mil'aqah, dia tidak memiliki kata maskulinnya, sehingga nomina feminin ini bukan merupakan turunan dari nomina maskulin. Teman-teman juga bisa melihat di sini ada bint, Maryam, arus. Itu ibu, bint anak perempuan, arus mempelai wanita, Maryam si Maryam. Bint Maryam dan arus tidak memiliki pemarkah yang sama di akhir katanya. Ujungnya mim, bint ta, arus sin, Maryam mim. Namun secara makna dia adalah feminin. Maka kata-kata ini, nomina ini masuk ke dalam kategori muannats maknawi, yaitu feminin secara makna, muannats secara makna, walaupun lafaznya adalah maskulin, tidak memiliki pemarkah feminin. Kebalikannya yaitu Khalifah, Muawiyah, dan Hamzah. Khalifah itu bukan berarti Khalifah itu wanita. Hamzah pamannya Nabi, laki-laki. Muawiyah. Meskipun secara lafaz mereka kata-kata ini berujung pemarkah tak marbutah, namun secara makna mereka adalah maskulin. Ya. Jadi ini disebut dalam sintaksis Arab disebut muannats lafzi, secara feminin, secara lafaz feminin, namun maknanya tetap maskulin. Selanjutnya
yaitu nomina feminin berdasarkan bentuk. Nomina feminin jenis ini adalah nomina yang paling mudah untuk diidentifikasi ketika kita melihat sebuah teks ya. Nah, jikalau kita ingin mengidentifikasi nomina feminin berdasarkan bentuk, maka nomina ini ditandai oleh ujung atau akhiran. Pertama tak marbuto, yang kedua yaitu alif dan hamzah, yang ketiga yaitu alif layyinah. As-sama, sama ini berakhiran alif dan hamzah ya, yang berarti langit. Langit secara makna dia tidak feminin dan tidak maskulin, tapi secara tulisan atau secara bentuk kita dapat melihat bahwa ia diakhiri oleh alif dan hamzah, maka dia termasuk ke dalam nomina feminin. Begitupun yang lain. Sohro, gurun, kibria, kesombongan, ada, musuh, tidak memiliki gender secara makna. Tapi ketika melihat bentuknya, oh ini akhirannya ada alif dan hamzah, oh ini akhirannya ada tak marbuto, oh yang ini akhirannya ada alif layyinah, maka yang berakhiran seperti ini merupakan nomina feminin berdasarkan bentuk. Sekarang saya mempunyai pertanyaan. Teman-teman lihat. Depok, Indonesia, Jakarta. Bagaimana sebuah tempat itu bergender? Gendernya apa nih kira-kira kalau nominanya itu tempat? Atau anggota tubuh? Apa tuh nominanya? Apa tuh gendernya dari nomina ini? Ya, nomina feminin ada juga yang berdasarkan konvensi, yaitu nama-nama geografis. Jadi, seluruh nama tempat di bumi ini ya, itu termasuk ke dalam nomina feminin. Jakarta itu feminin. Anggota tubuh yang berpasangan. Jika tidak berpasangan, maka tetap dilihat dari bentuknya. Yang berpasangan ada apa saja? Ada mata, ada alis, ada kuping, ada kaki, ada tangan. Ainun, yad, udun. Meskipun ujungnya tidak memiliki pemarkah feminin, tetapi anggota-anggota tubuh yang berpasangan ini termasuk ke dalam nomina feminin. Kemudian lisanul Arab. Nah, ini adalah kekayaan hasanah bahasa Arab. Ada kata-kata yang sudah disepakati oleh orang-orang Arab, dia termasuk ke dalam feminin ya, seperti ard, syams, nafsun, rih, harb. Secara bentuk dia tidak memiliki tanda-tanda feminin, namun secara makna pun tidak. Tapi secara budaya bahasa Arab sudah dikenal sebagai feminin. Dari mana kita dapat menentukan ini? Dari banyaknya pengetahuan hasanah kebudayaan bahasa Arab ya. Sehingga kita dapat melihat bahwa nomina feminin dapat dibagi ke dalam 3. Yang pertama berdasarkan makna, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan konvensi. Teman-teman, untuk lebih memperdalam pemahaman teman-teman, silahkan diskusikan bersama kelompok teman-teman manakah kata-kata yang termasuk ke dalam nomina feminin. Jelaskan ciri dan kategori nomina feminin dalam teks berikut. Ya, ini teksnya, silahkan dibedah bersama kelompok yang akan saya bagi. Terima kasih. Nanti selanjutnya saya juga akan menjelaskan apakah gender juga termasuk ke dalam kata verba bahasa Arab, apakah tanda atau ciri gender pada nomina sama dengan ciri verba, yang terakhir bagaimana persesuaian gender antar kelas kata yang terjadi saat membentuk sebuah kalimat lengkap ya. Teman-teman tadi sudah memahami tentang gender dalam nomina. Next, kita akan membahas tentang gender dalam verba bahasa Arab serta persesuaian ketika membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.